Nah, bisa teman-teman lihat. Balik. Oh, ternyata ada AC-nya juga, teman-teman. Di rumah terbalik ini. Wow, ini ada sepeda motor juga ya. Nah, nih teman-teman bisa lihat nih, sepeda motor digantung terbalik juga. Ada meja terbalik. Kursinya, TV-nya juga terbalik. Ini juga furniture-nya hampir semua terbalik. Nah, ini AC-nya di bawah, teman-teman. Nah, ini dispensernya juga terbalik, teman-teman. Bisa dilihat galonnya ini. Oke, teman-teman. Itu pengunjungnya berjalan kaki sampai ke sana ya, teman-teman. Pantainya itu melingkar, teman-teman. Melingkar gitu. Nah, sampai ke sana, teman-teman. Sangat luas sekali. Bisa teman-teman lihat ada ayunan yang seperti ala-ala di mana itu? Di Lombok ya kalau nggak salah. Ini dibuat juga di sini. Tulisannya itu sebenarnya ada Temaju, tapi itu mungkin dah hilang atau rusak ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini kita sudah sampai di tempat wisata rumah terbaliknya. Bisa teman-teman lihat ini. Ini rumah terbaliknya ya. Ini terletak di Kecamatan Paloh, Desa Temaju. Bayar tiketnya kah? Nggak bayar. Untuk mobil mungkin bayar 25.000 ya masuk. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Mungkin ini orang-orang penting yang sudah atau pernah berkunjung ke komplek wisata ini ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman lihat. Tapi tujuan kita ke sini, teman-teman, untuk melihat rumah terbalik itu. Karena rumah itu cukup unik ya, teman-teman. Dan mungkin di Kalimantan Barat ini yang pertama mungkin, teman-teman. Misi, Mbak, kalau mau ke rumah itu bayar nggak? Bayar. Berapa? Satu orang 25.000. Ngahogok tadi. Oh, Apa sih? Oh, gratis? Nggak bayar ya? Oke. Nasib baik ya, teman-teman ya. Ada orang dalam, jadi kami tidak perlu bayar, teman-teman. Oke, kita langsung explore saja rumah terbaliknya, teman-teman. Nah, sekali lagi aku jelaskan, teman-teman. Rumah terbalik ini ada di Kecamatan Paloh, di Desa Temajunya atau di Pulau Temajunya. Ini rumah terbaliknya, teman-teman. Tapi kita explore di bagian luar rumahnya dulu ya, teman-teman. Karena dari luar inilah view rumah terbaliknya itu kelihatan. Nah, bisa teman-teman lihat. Cukup ikonik karena aku sering melihat orang-orang berfoto di sini, kemudian mereka posting di sosial media. Apa? Nanti aku masuk. Ini mau mengeksplor di bagian luarnya dulu. Bisa teman-teman lihat. Nah, di bagian luarnya. Coba kita lihat pinggirnya sebelah sana. Ini bisa dimasuki, teman-teman. Aku yakin di dalamnya itu pasti ada ornamen-ornamen atau furniture yang terbalik juga, teman-teman. Nah, ini samping. Nah, ini bagian dalamnya, teman-teman. Tuh kan. Cukup gelap ya.
Nah, ini bagian dalamnya. Di sana itu ada tong sampah dan seperti baskom. Dan ini jendela-jendelanya ya teman-teman. Rumah terbalik. Coba kita lihat di sisi sebelah sananya teman-teman. Cukup unik ya teman-teman. Kalau nggak salah di daerah Jawa juga ada nih teman-teman. Tapi aku lupa namanya apa. Tapi ada juga rumah terbalik. Oh, ternyata ada AC-nya juga teman-teman di rumah terbalik ini. Ini bahan utamanya kayu ya teman-teman. Tuh aku bisa lihat kayu untuk pondasi bawahnya. Ini ada AC juga, berarti ada yang menempati nih teman-teman dalam ini. Nah, sekarang kita coba masuki rumah terbaliknya ya teman-teman. Kira-kira di dalamnya itu ada apa? Ada furniture apa aja? Nah, ini bisa teman-teman lihat. Wow, ini ada sepeda motor juga ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, sepeda motor digantung terbalik juga mengikuti bentuk rumahnya. Nah, ini biasa kalau di rumah ini kan di atas teman-teman. Nah, ini kemudian ada lampu di situ, tapi agak pusing juga sih rasanya ngelihatnya ya. Benar apa kata Budi temanku itu, kalau lama-lama kita masuk ke rumah terbalik ini bisa pusing juga kepala kita. Nggak tahu ini bisa diinjak atau enggak. Oh, bisa kayaknya teman-teman. Nah, ini mobil digantung ya teman-teman. Mobil digantung di rumah terbalik di desa Temaju, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Oh, ini rumahnya terbalik. Di sana juga ada itu. Terbalik teman-teman. Kalau yang ini agak kecil rumahnya, tapi yang di sana itu yang agak besar. Coba kita explore ya, kita masuki ke rumahnya. Ayo kita masuki teman-teman. Kira-kira apa ya yang ada di dalamnya untuk rumah yang besar ini, rumah terbalik. Ayo kita explore teman-teman. Alas kaki mohon dilepas, oke? Ini alas kaki mohon lepas. Kita buka sepatu kita ya teman-teman. Cukup curam. Tangga untuk masuk. Wah, ini bisa teman-teman lihat nih, bagian dalam rumah terbaliknya. Wah. Ini apa ya, rak sepatunya kebalik teman-teman. Rak sepatunya juga terbalik. Ada meja terbalik. Kursinya, TV-nya juga terbalik. Ini juga furniture-nya hampir semua terbalik. Nah, ini AC-nya di bawah teman-teman. Ini benar-benar apa ya teman-teman? Benar-benar unik sekali gitu. Mungkin ini pengalaman pertama kali aku merasakan rumah terbalik seperti ini. Agak pusing sih rasanya teman-teman. Nah, ini meja makan. Nah, ini dapurnya teman-teman. Terbalik juga. Apakah ini bisa dibuka ya? Oh, bisa. Ini benar-benar nah, ini dispensernya juga terbalik teman-teman. Bisa dilihat galonnya ini. Ini benar-benar apa ya? Unik sih, unik, dan ini pengalaman pertama kali aku melihat furniture yang terbalik, rumah terbalik, kasur yang terbalik, nempel di atas. Nah, ini klosetnya. Unik ya teman-teman ya. Tempat mandinya, semuanya terbalik teman-teman. Mungkin aku akan berfoto nanti di sini teman-teman. Nah, ini sudah kita explore bagian dalamnya. Tidak terlalu luas, tapi ya lumayan lah, cukup menarik. AC-nya tuh di bawah juga ada lukisan ya. Oke, mungkin itu saja mungkin yang ada ya teman-teman. Nggak tahu di belakang sana itu ada apa ya. Di belakang
di kawasan ini. Nah, jadi teman-teman, untuk masuk ke rumah terbalik ini di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, itu membayar sekitar 25.000 ya teman-teman untuk tiket masuknya. Dan di sini juga fasilitasnya cukup lengkap teman-teman. Sebentar aku pakai sepatu dulu ya. Nanti buat kuliah. Skripsi buat kuliah. Deh. Oke. Nah, fasilitas di kawasan ini juga cukup lengkap ya teman-teman. Ada resto untuk makan dan minum. Kemudian ada villa juga, itu di sebelah sana itu juga ada villa untuk menginap. Nah, coba kita explore di bagian belakang sana ya teman-teman. Nah, ini villanya nih teman-teman. Aku tidak tahu berapa harganya untuk sewa per malamnya, tapi nanti mungkin bisa kita tanya ke bagian resepsionisnya. Ada musola juga, cukup lengkap fasilitasnya teman-teman. Dan ini ada jet ski juga ya teman-teman. Nggak tahu ini hanya untuk hiasan atau bisa dipakai, aku tidak tahu. Tapi pantai ini atau resort ini ya memberikan fasilitas yang cukup lengkap. Nah, ini ada rumah yang dicat dengan warna yang cukup unik, cukup bervariasi dan motif yang cukup unik. Nah, aku yakin ini seperti homestay-nya teman-teman. Itu di dalamnya aku bisa melihat ada tempat tidur, kasur, mungkin muat untuk 3 sampai 5 orang teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini dia rumahnya teman-teman. Rumah dengan cat yang bervariasi, kemudian motif-motif yang unik juga. Nah, ini dia. Bisa teman-teman lihat. Oh, di belakang juga ada ya teman-teman. Rumah terbalik satu lagi itu di sebelah sana. Nah, ini banyak sekali rumahnya teman-teman. Dari sana itu sampai ke sini bisa teman-teman lihat. Warnanya bervariasi, motifnya unik, dan ini difungsikan mungkin untuk seperti homestay juga ya teman-teman. Itu tadi di sebelah sana ada orang yang menginap kayaknya. Nah, jadi ya coba kita dekati satu rumah ini ya. Nah, ini seperti homestay, bukan seperti, emang homestaynya ya teman-teman. Homestay untuk orang menginap. Nah, ini AC-nya menyala nih teman-teman. Mungkin ada orangnya ya, tapi tidak ada sepatu atau sandalnya. Tapi itu AC-nya menyala. Dan aku yakin di belakang sana itu pasti ada pantai teman-teman. Pasti ada pantai. Coba kita explore ya teman-teman. Oke, jujur pengalamanku ke Kecamatan Paloh ini, di Desa Temajuk ini, benar-benar pengalaman yang baru ya teman-teman. Karena di sini itu komplek pantainya sangat banyak sekali teman-teman. Ada banyak pantai di sini teman-teman. Ada banyak sekali pantai. Jadi jika kita pergi ke Desa Temajuk ini, kita itu menginap di satu tempat, cari penginapan atau villa, bisa juga di resort gitu, yang villanya sudah include pantainya. Tapi aku saranin kalau misalnya minim budget, itu teman-teman bisa cari di luar dari resortnya. Itu juga banyak. Tadi aku juga sudah bikinin video atau review mengenai tempat yang aku sewa untuk menginap tadi malam bersama dengan teman-teman. Itu hanya 200.000 teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau pergi ke desa Temajuk atau daerah Temajuk ini, cari penginapan yang ada di luar resortnya, itu lebih murah. Tapi kalau dalam resortnya mungkin ada sekitar 700-an sampai jutaan itu ada. Dan kalau sudah dapat tempat penginapan,
di luar kita cukup dengan kendaraan pribadi mengeksplor pantai-pantai yang ada di sini teman-teman, di Desa Temajuk ini atau Pulau Temajuk ini sangat banyak sekali pantai. Jadi kita bisa eksplor banyak tempat. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa di Pulau Temajuk ini atau Desa Temajuk ini yang sinyal itu tidak semuanya ada teman-teman. Untuk provider penyedia layanan internet gitu, yang ada itu hanya Telkomsel. Kalau XL itu nggak ada, hanya Telkomsel. Wifi ada tapi jaringannya lelet sekali teman-teman. Jadi aku saranin kalau misalnya pergi ke Desa Temajuk itu menggunakan kartu Telkomsel teman-teman. Nah, ini kita sudah mau sampai di ujung dari resort tadi teman-teman. Nah, kan benar apa yang aku bilang, pantai teman-teman. Dan di pantainya ini juga ada teman-teman homestay seperti yang tadi kita lihat itu yang di sebelah kiri, menghadap langsung ke pantainya teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat. Ada tempat untuk bersantai juga. Homestaynya banyak sekali teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat. Hari ini cuacanya tidak terlalu cerah ya teman-teman. Jadi airnya itu tidak terlalu tidak terlalu biru. Jadi agak sedikit coklat gitu, tapi masih ada hijau-hijaunya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pergi ke pantai ini cuacanya itu lagi panas, cerah, aku rasa airnya itu bakalan biru gitu. Nah, itu ada anak kecil mandi di sana. Aku tidak tahu bahaya atau enggak sebenarnya ya. Anak kecil itu tidak diawasi, mana orang tuanya. Wah, tapi biarlah. Nah, ini hanya sekedar papan nama yang dimotif semenarik mungkin. Mungkin untuk foto, misalnya kamu berdiri di situ, kalian berdiri di sini, berfoto, backgroundnya ini ya lumayan menarik lah. Oke teman-teman, itu pengunjungnya berjalan kaki sampai ke sana ya teman-teman. Pantainya itu melingkar teman-teman, melingkar gitu. Nah, sampai ke sana teman-teman, sangat luas sekali. Sekali lagi ya teman-teman, untuk masuk ke pantai ini atau ke resort ini, area resort ini, kita cukup membayar 25.000. 25.000 itu sudah include dengan seluruh fasilitas yang ada di sini, tapi tidak include mungkin dengan resortnya atau villanya. Aku tidak tahu harga villanya itu per malamnya berapa itu sewanya. Dan aku tadi mau bertanya, itu juga tidak ada resepsionisnya. Seru ada. Nah, itu bisa teman-teman lihat. Ada orang camping ya teman-teman. Coba kita mungkin bisa interview atau tanya-tanya dari mana. Permisi, Bang, Pak. Menginap di tenda ini, Pak? Oh, dari mana, Bapak? Kalau boleh tahu? Dari Mempawah. Iya. Oh. Udah lama di pantai ini, Pak? Dari kemarin. Nginap di sini. Bapak nginap di resort yang seperti ini, villa seperti ini ya, Pak ya? Berapa per malamnya, Pak ya? Oh, 2 tingkat dengan 1 tingkat itu beda ya, Bu ya? Oh. Yang 1 tingkat 600.000.
Oh, ya yang seperti yang itu ya, Bu ya. Oh, oke oke. Yang kecil tadi 600 ribuan. Oh, kalau yang besar gini, Bu, Pak, 1 juta lebih ya. Oh, bagus pantainya, Pak ya. Cuma jangan sampai hujan aja lah. Kalau hujan kan jelek dia kan. Oh, ini bisa teman-teman lihat. Oke, lanjut Pak ya. Maaf mengganggu. Oke teman-teman, itu tadi bocoran harganya kira-kira ya. Untuk harganya villa yang kecil itu sekitar 600 ribuan. Tapi kalau untuk yang 2 tingkat ya nih, seperti yang di belakangku ini, nah ini itu sekitar 1 juta lebihan teman-teman. Dan di pantai ini teman-teman bisa beraktivitas seleluasa mungkin. Pantainya cukup luas sekali. Bisa bermain pasir nih, bisa teman-teman lihat pasir. Ada bisa menulis-nulis gitu di pasirnya, di pantainya. Oh, cukup seru sekali teman-teman. Tapi kalau misalnya apa ya, udah seharian atau 2 harian di sini juga kita pasti merasa cukup bosan sih teman-teman. Beneran. Sudah pernah menginap sebuah pantai gitu. Paling kita merasakan berliburnya itu 1 sampai 2 hari. Lebih dari 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari itu kita juga udah merasa bosan. Apalagi kalau misalnya cuacanya itu tidak cerah atau hujan gitu. Nah, ini bisa teman-teman lihat ada ayunan yang seperti ala-ala di mana itu? Di Lombok ya kalau nggak salah. Ini dibuat juga di sini. Tulisannya itu sebenarnya ada Temaju, tapi itu mungkin udah hilang atau rusak ya teman-teman. Coba kita coba ya teman-teman. Kita coba ya teman-teman. Harus berdua teman-teman, tidak bisa sendiri. Kalau sendiri itu tidak bisa kita mengayunnya. Wah, enak ya teman-teman, sambil duduk di sini, kemudian melihat pantainya ke sebelah sana. Wow. Dan di sebelah sana itu ada bukitnya, Bukit Sepadan kalau nggak salah. Bukit Sepadan. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman dari pantai. Pantai ini aku juga tidak tahu namanya karena memang tidak ada seperti papan namanya itu. Ini, oh ini Resort Camar Bulan teman-teman. Resort Camar Bulan. Mungkin sekian aja ya videonya, mengeksplor Resort Camar Bulan ya teman-teman. Mungkin kami akan melanjutkan perjalanan menuju pulang ke Cekareng, Kecamatan Cekareng. Malam ini aku menginap di rumah teman, rumah Pak Budi, atau Budi namanya. Kebetulan dia guru. Dan ya, setelah itu besok aku lanjut pulang ke Pontianak.